Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi motivasi belajar dalam pembelajaran. Sifat motivasi menurut Vina Sanjaya, dilihat dari sifatnya, motivasi dapat dibedakan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 1. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri individu. Misalkan siswa belajar karena didorong oleh keinginannya sendiri menambah pengetahuan, atau seseorang berolahraga tenis karena memang ia mencintai olahraga tersebut. Jadi demikian, dalam motivasi intrinsik, tujuan yang ingin dicapai adalah dalam kegiatan itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang senang membaca tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya. Ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, misalnya kegiatan belajar, maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam pembuatan belajar itu sendiri. Kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri. Misalkan siswa belajar dengan penuh semangat karena ingin mendapat nilai yang bagus. Seseorang berolahraga karena ingin menjadi juara dalam suatu turnamen. Dengan demikian, dalam motivasi ekstrinsik, tujuan yang ingin dicapai berada di luar kegiatan itu. Kedua, bentuk motivasi menurut Sudirman. Bentuk-bentuk motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik. Yang dimaksud motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi, tidak perlu dirangsang dari luar, karena dari setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik bila tujuan inheren dengan situasi belajar atau dan bertemu dengan kebutuhan tujuan anak didik untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung dalam motivasi itu. Anak didik termotivasi belajar semata-mata untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran, bukan karena keinginan lain seperti ingin mendapatkan pujian, nilai yang tinggi, atau hadiah dan sebagainya. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka ia secara sadar akan melakukan sesuatu kegiatan yang tidak dapat memerlukan motivasi dari luar dirinya. Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar sendiri. Seseorang yang tidak mempunyai motivasi intrinsik sulit sekali melakukan aktivitas belajar terus-menerus. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar. Lalu proses motivasi, maka kebutuhan. Faktor utama dalam motivasi kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak menarik. Kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam individu untuk mencapai tujuan dimaksud. Dorongan ini menimbulkan perilaku-perilaku pencarian untuk menemukan tujuan-tujuan tertentu yang bila tercapai akan terwujud pemenuhan kebutuhan mendorong pada pengurangan ketegangan. Nah, adapun teknik-teknik motivasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Seorang guru berperan sebagai motivator siswanya. Peranan guru sebagai motivator ini penting, artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendimensikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya dan daya cipta kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.